Steve Austin yang berhasil melalui cobaan dari Vince McMahon minggu lalu harus selalu siap dengan apa yang akan datang kemudian. Ending chaos minggu lalu membuat build up menuju pay-per-view Over the Edge in Your House semakin panas, dan episode Gulat Rewind Attitude kali ini akan jadi go home episode menuju pay-per-view tersebut. Raw disiarkan langsung dari Nashville, Tennessee. McMahon hadir bersama anteknya, bersiap mengumumkan sesuatu. Ia sok-sokan mengklaim kalau clothesline-nya kemarin membuat Austin gegar otak, padahal mah kagak. McMahon lanjut mengumumkan bahwa Steve Austin malam ini dilarang masuk arena. Vince lanjut memperlihatkan bagaimana petugas melarang Austin masuk, tapi Austin bilang ia akan tetap masuk gimana pun caranya. Vince lanjut memanggil Dude Love yang kembali hadir dengan pakaian rapinya. Ia bilang di pay-per-view nanti ia yakin akan menang karena bantuan ketiga orang di hadapannya. Vince ingin mengklarifikasi sesuatu terhadap Dustin Runnels yang kemarin hadir membantu Austin. McMahon marah ke Dustin yang ikut campur urusannya. Vince merasa semua yang terjadi kepada Dustin bukan salahnya, itu salah Dustin sendiri. Vince sudah kasih kesempatan Dustin sebagai Goldust, harusnya Dustin terima kasih. Vince kasih kesempatan lagi ke Dustin malam ini. Dia akan lawan Dude Love malam ini. Jika Dustin menang, ia akan jadi number one contender untuk Steve Austin. Tapi jika ia kalah, Dustin harus kerja sebulan tanpa dibayar di WWF. Dustin tidak peduli, ia terima dan langsung menampol Dude Love. Tapi malah dikeroyok dan ia mundur. Di parkiran, Lawler bermaksud membawa seseorang masuk pakai kain penutup. Security curiga itu adalah Austin dan melarang Lawler masuk. Lawler bilang ini bukan Austin, pas diintip ia diperbolehkan masuk. Bukan Stone Cold itu berarti. Komentator berasumsi bahwa Lawler membawa seseorang untuk melindunginya dari serangan Undertaker. Scorpio siap menjadi lawan Val Venis yang akhirnya debut hari ini, tepatnya 18 Mei 1998. Sang bintang porno ini hadir dengan handuknya. Match berjalan cukup imbang dan tidak singkat. Scorpio memberi perlawanan yang cukup signifikan. Match berakhir dengan serangan splash dari atas dan kunci. Debut yang cukup impresif dari Val Venis. Austin yang baru selesai bersantai di mobilnya mencoba masuk lagi, tapi dihalangi security lagi. Tapi kali ini Austin menghajarnya habis-habisan dan ia bisa masuk dong. Siap-siap Vince. Austin masuk ke arena, penonton bersemangat. Ia panggil McMahon keluar. Ia marah karena Austin masuk tanpa izin. Kau pikir kau ini siapa, katanya. Austin lanjut ngerosting mereka semua dan Austin mau menghajar mereka semua. McMahon mau maju tapi ditahan Briscoe. Austin bersemangat. Ia mau street fight lawan mereka bertiga, katanya. Pat Patterson dan Gerald Briscoe mengiyakan, tapi Vince belum jelas ia akan memutuskan malam ini. Vignette video debut Edge kembali diputar. Terlihat ia berlari dan menikmati kesendiriannya. Lawler terlihat mengobrol dengan orang di balik kain itu untuk menjadi pelindungnya. Selanjutnya, Sable hadir memanggil Mark Mero dan ia ingin berdamai dan berpisah baik-baik dengan Mero. Mero tidak terima. Ia mengingatkan Sable tentang kontrak mereka yang mana isinya Sable harus menuruti semua keinginannya Mero dan Sable masih jadi propertinya saat ini dan Mero masih mau Sable menjadi miliknya. Tadinya Sable mau bisa baik-baik, tapi Mero mengancam untuk menuntutnya kalau Sable berani-berani pergi begitu saja. Sable hanya terdiam dan sepertinya merencanakan sesuatu. Ia terpaksa menurutinya untuk saat ini. Terry Funk masuk untuk match lawan Mero. Di tengah match, wasit tidak sengaja disikut Funk. Saat wasit coba dibangunkan, Mero kasih low blow ke Funk dan Mero tidak berhasil pin. Saat ia TKO, Sable lagi protes ke wasit. Nggak jadi menang Mero. Funk bisa bangkit dan DDT Mero dan Terry Funk menang thanks to Sable. Sepertinya memang rencana Sable itu. Ia tersenyum simpul. Security yang habis dipukul Stone Cold tadi sedang bersama polisi dan mencari Stone Cold. Wasit ngecek seseorang yang dibawa Lawler dan itu bukan Austin dong. LOD masuk tanpa Sunny sekarang. Mereka berhadapan dengan DOA diwakili Chains dan Skull. Komentator menyebut DOA akan melawan LOD di Over the Edge untuk menentukan number one contender untuk tag team title.
Di ending match, kejadian yang sama terulang lagi di mana 8 Ball kembaran Skull masuk dan roll up Animal. Wasit tanpa tahu menghitung dan DOA menang lagi. LOD protes dan mereka akan lawan DOA lagi minggu depan, dan kali ini 6-man tag dan partner mereka akan diungkap minggu depan. WWF memutar video proses Paul Bearer dan Kane di rumah sakit untuk tes DNA dalam rangka membuktikan kalau Kane benar-benar darah dagingnya Paul Bearer. Dan Raw berakhir. Lanjut Warzone. Lawler masuk. Siapa yang dia bawa ini dari tadi? Lawler bersiap akan bertugas. Sekarang ia merasa aman dan gak akan diganggu Taker lagi, dan bodyguardnya tersebut yaitu Al Snow. Lawler berjanji akan mempertemukannya dengan Vince McMahon untuk masuk ke WWF karena telah membantunya malam ini. Tapi Al Snow mau ketemu McMahon sekarang juga. Karena ganggu, Lawler bawa ia keluar dulu. Sementara itu Dude Love masuk untuk melawan Dustin Runnels. Kalau Dustin bisa menang, ia akan lawan Stone Cold. Kalau Dustin kalah, dia tidak dibayar sebulan. Dustin cukup meyakinkan menguasai, tapi Briscoe masuk merusak perhatiannya dan Mandible Claw berhasil dilancarkan. Dude Love menang. Saat menyaksikan match dari locker room, polisi datang dan memborgol Austin untuk membawanya ke kantor polisi. McMahon senang. Ia tidak perlu buang-buang tenaga lawan Austin street fight malam ini. Headbanger masuk dan langsung diajar Kaientai. Mereka match melawan Togo dan Teo. Terlihat Al Snow menunggu Lawler sambil nonton. Match berakhir diskualifikasi saat Kaientai mengeroyok dan Taka serta Bradshaw datang membantu. Sementara itu, Austin siap dibawa ke kantor polisi. Terus gimana nasib street fight-nya? Pengambilan sampel DNA telah selesai dan Paul bersiap mengungkap kebenaran bahwa dialah ayah dari Kane. DX keluar disambut meriah penonton. Ia lanjut mengolok-ngolok The Rock dan The Nation. Malam ini diskejulkan The Rock dan Owen akan melawan Outlaws untuk tag team title, tapi baru masuk. Semua brawling di segala sisi arena. Setelah mereda, match tetap dilakukan. China sempat mengalihkan perhatian wasit, Farouk keluar dan pile driver The Rock tanpa dilihat wasit, dan Road Dogg lanjut kunci dan The Rock kalah. Outlaws retain tag team title dan ini jadi balas dendam yang manis bagi Farouk. Sementara itu, Al Snow masih menantikan janji Lawler untuk bertemu dengan Vince McMahon. Di parkiran, Stone Cold ternyata belum dibawa pergi. Polisi meminta Stone Cold untuk minta maaf kalau mau dilepaskan. Ia minta maaf sambil marah, polisi tetap melepaskannya. Gampang banget. Di atas ring, Kevin Kelly siap mewawancarai dokter yang akan mengungkap hasil tes DNA Kane dan Paul Bearer. Dan setelah melakukan tes sesuai prosedur, ia yakin bahwa memang Paul Bearer adalah ayah kandung dari Kane. Kane masuk bersama sang ayah. Ia sudah membuktikan kalau dialah ayah Kane. Dan kebenaran memang menyakitkan bagi Taker, dan ia lanjut mengejek ibu Taker yang seperti pelat. Katanya, Taker berlari kesal dan menonjok Paul, chokeslam Kane dan nonjok Paul lagi. Tapi Kane bisa bangkit dan chokeslam dirinya dan lanjut dikeroyok. Vader keluar berikutnya. Ia menghajar Kane sementara Taker mengejar Paul hingga ke belakang. Komentator menyebut bahwa Kane akan melawan Vader di Over the Edge in Your House. Street Fight Main Event siap digulirkan. Austin bersiap. Lawannya Briscoe dan Pat Patterson saja. Masuk dengan bangga mereka. Wasit spesialnya Sergeant Slaughter. Sebelum mulai, Slaughter menghantamnya. Patterson dan Briscoe lanjut mengeroyoknya. Match macam apa ini? Austin sempat bisa melawan dan menguasai match. Stunner Briscoe, stunner Patterson. Slaughter mau nyerang di tangkisnya dan ia kena stunner juga dong. Dude Love masuk, berhasil didominasi Austin. Tiba-tiba ada seseorang bertopeng botak masuk menyerang Dude Love. Tapi tiba-tiba ia menghempas Austin pakai kursi. Udah jelas lah ya, itu Vince McMahon. Dude Love jadi bisa menyerang Austin hingga tepar dan Warzone berakhir. Episode selanjutnya, Raw disiarkan taping dari Chattanooga, Tennessee. Ini merupakan go home show sebelum Over the Edge in Your House. Vince hadir lengkap dengan 3 orang polisi. Dia bangga dengan apa yang terjadi minggu lalu, di mana partnernya Briscoe dan Patterson bisa mengatasi Stone Cold dengan baik. Ia bangga dengan penyamaran yang ia lakukan dan menyerang Austin kemarin. Dan ia berjanji di Over the Edge Austin akan runtuh. Stone Cold keluar, siap konfrontasi dengan McMahon dan polisi bersiap mengamankan. Stone Cold mengejek Vince sebagai orang terbodoh di dunia.
Soalnya Vince sendiri tadi bilang kalau dia menyerang Austin. Austin menyuruh polisi menangkap Vince saja karena sudah mengaku menyerang Austin minggu lalu. Vince mencoba mengklarifikasi kata-katanya bahwa bukan itu yang dimaksud. Vince langsung diborgol polisi, penonton bersorak-sorai, senjata makan tuan Anda Vince. Austin lanjut memperjelas bahwa Briscoe dan Patterson juga membantu Vince dan layak ditahan, dan mereka bertiga diborgol dan ia tumpahkan bir ke kepala McMahon. Kenapa bisa seperti ini? Saya berasumsi bahwa Stone Cold belajar dengan apa yang terjadi minggu lalu. Ia bisa menahan orang yang menyerangnya dan ia lakukan itu ke Vince dan anteknya malam ini. Pinter nggak tuh? Sungguh segmen opening yang memuaskan. DOA siap 6-man tag melawan LOD, dan siapa orang ketiga dari LOD? Dia adalah Darren Drozdov. Sebelumnya merupakan atlet NFL dan sempat aktif ngejobber di ECW dan masuk ke WWF dengan gimmick sebagai orang yang suka muntah. Ini adalah debutnya di Monday Night Raw dengan nama julukan Puke atau muntah. Saat masuk ia sempat muntah di bawah dan dihajar Chains. Agak maksa memang memasukkan Puke sebagai bagian dari LOD, tapi kita lihat saja kelanjutan storyline untuk dirinya. Penampilan debutnya pun cukup eksplosif dan mengesankan. Ia akhiri match dengan powerbomb Chains dan memenangkan LOD. Dengan kehadiran Drozdov, jelas Sunny sudah tidak jadi bagian dari LOD. Di belakang, Austin meminta polisi segera membawa mereka pergi ke penjara. Owen Hart masuk untuk melawan Dan The Beast Severn. Di akhir match, armbar dilakukan untuk mengakhiri match. Tiba-tiba The Nation mengeroyoknya dan match berakhir DQ. Severn lanjut dikeroyok dan Owen akan mematahkan kakinya seperti saat ia mematahkan kaki Shamrock sebelumnya. Untungnya wasit menahannya. Vignette Edge kembali diputar dan masih coming soon guys. Jekyll setelah sekian lama akhirnya muncul lagi di sini. Ia datang bawa dua orang yang mengisi acara sebuah radio show yang terkenal, Howard Stern. Mereka adalah Hank, orang mabuk yang pemarah, dan Crackhead Bob yang rada aneh juga. Awalnya saya agak bingung mengapa ia memperkenalkan orang-orang aneh ini. Ternyata ia sudah mempersiapkan sebuah hal yang ia beri nama The Parade of Human Oddities atau Parade Orang Aneh. Masuklah Luna yang diperkenalkan sebagai Princess Luna dan orang bertopeng yang ia sebut sebagai Golga, dan satu orang raksasa Giant Silva. Jekyll lah seorang leadernya. Setelah saya riset, di masa ini Truth Commission sudah bubar dan Jekyll dengan grup heel barunya ini. Anggota resminya cuma Golga, Silva, Luna, dan nanti Kurgan bergabung. Kemudian Headbanger masuk mengejek Hank. Golga melawan Treasure jadi match yang berlangsung. Golga cukup dominan di sini dan ia berhasil menang dengan power slam. Saat Moss ingin membantu, Giant Silva headbutt dirinya dan wasit juga kebagian. Terlihat Al Snow diam-diam ada di antara penonton. Tennessee Lee menyambut Double J. Vader akan menghadapinya dan ia dominasi dari awal. Saat ia pin, Tennessee Lee mengganggu wasit dan gagal pin. Jarrett bisa ambil alih beberapa saat, kemudian Vader siap akan menyelesaikan. Kane datang mengajarnya dan match DQ. Brawl berlanjut, Vader habis diajar dan wasit datang melerai. Di belakang, apa yang terjadi minggu lalu seolah diulang oleh Austin. McMahon dipaksa untuk minta maaf ke Austin kalau tidak mau dibawa ke penjara. Vince awalnya bilang ia minta maaf kepada mantan juara WWF ini katanya. I apologize to the former WWF champion. Now, Austin jelas tidak mau menerima itu. Dan kalau Vince tidak ulang lagi yang bagus, yang baik-baik, Austin menyuruh polisi lanjut aja bawa dia ke penjara. Vince terpaksa coba lagi dan minta maaf baik-baik. Dan diusap-usap di kepala oleh Stone Cold. Vince McMahon dipermalukan di sini. Dengan muka Vince yang kesal, Raw berakhir. Lanjut Warzone. Vince McMahon masuk dalam keadaan berantakan. Ia mau menyampaikan sesuatu. Ia bilang, puas sudah kau Austin membuatku ditahan polisi di depan semua orang. Dan maaf tadi tidak serius katanya. Ia lanjut bilang tidak ada siapapun penggulat WWF yang bisa membuatnya terintimidasi termasuk Austin. Dan malam ini kesenangan Austin akan berakhir. Sebagai pembalasan, Vince McMahon mengumumkan Stone Cold akan bertanding malam ini melawan Undertaker. Operasi misi DX berlanjut. Mereka bersiap dari sebuah landasan udara. Mereka sudah menyiapkan sesuatu. Helmsley bilang ia akan menerbangkan sebuah pesawat. Al Snow kembali datang. Ia menagih janji Lawler untuk bertemu McMahon. Security menarik Al Snow keluar. Taka masuk dan akan melawan Togo dari Kaientai. Dengan roll up, Taka memenangkan matchnya. Yamaguchi-san mencoba menyerangnya tapi ditahan Taka. Disitulah ia dikeroyok Kaientai sampai tepar dan Bradshaw tidak hadir malam ini.
DX menyaksikan dari kejauhan. Ceritanya Helmsley lagi menerbangi pesawat. Sable yang terpaksa menemani Miro karena kontraknya siap beraksi kembali. Farouk masuk, match berjalan seperti biasa dan Sable marah-marah ke Miro dan bikin Miro tidak fokus. Dan Farouk menghajarnya dan pin, Miro kalah lagi karena Sable. Miro kemudian menawarkan sesuatu agar Sable berhenti berulah. Yang minta Sable mencari siapapun pegulat WWF untuk melawan Miro di Over the Edge. Kalau pegulat tersebut menang tanpa dibantu Sable, Miro akan merobek kontrak tersebut, Sable bisa bebas. Tapi kalau pegulat pilihan Sable tersebut kalah, Sable harus keluar dari WWF selamanya. Sable tidak gentar dan menerimanya dengan senang hati. Saat Helmsley terbang, pura-puranya ia meninggalkan sebuah tulisan yang terbuat dari asap pesawat tepat di atas area kantor WCW dan ia ceritanya menjatuhkan bom ke WCW. Kocak. The Rock siap match melawan Triple H non-title. Sebelum itu, ia nge-hype match dia di pay-per-view melawan Farouk untuk Intercontinental Champion yang telah diresmikan. Triple H lalu keluar bersama Chyna. Match terlihat menjanjikan. Di tengah match, Chyna sempat menghantam The Rock saat wasit tidak melihat. Ini membuat Mark Henry face to face dengannya. Sementara Helmsley dan Rocky lanjut, mereka bergantian menyerang. Henry sempat menekan Triple H. Sabuk dihantam ke Triple H, wasit tidak lihat. Dan saat dikunci, Chyna bisa menggagalkannya. Saat wasit teralihkan, Chyna bisa menghantamkan sabuk European ke kepala The Rock, tapi gagal pin juga. Saat Henry menghajar Triple H di bawah, Chyna menghantamnya dengan kursi dan dihempas Helmsley. Match berlanjut di bawah, tiba-tiba bel dibunyikan. Ternyata wasit sudah count out keduanya. Match berakhir. Saat The Rock mundur di entrance, Farouk muncul menghajarnya, pile driver dan The Rock pingsan. Selanjutnya diungkap Vince McMahon jadi wasit spesial untuk match main event ini. Vince yang katanya tidak akan terintimidasi oleh siapapun terlihat ketakutan di depan Undertaker. Dan ia di chokeslam guys, kagak ada match-matchan lawan Austin di sini. Taker lanjut mau tombstone tapi Kane datang. Mereka saling menghajar satu sama lain hingga ke belakang. Sementara McMahon dicek oleh Briscoe dan Patterson di atas, Austin keluar di saat yang tepat. Ia langsung menuju McMahon di atas, stunner Patterson dan Briscoe dan lanjut mengikat McMahon di tali ring. Ia siap memukul McMahon di kepala sekali lagi. Apakah dia bisa? Dude Love datang dan Austin menghantam Dude Love dan McMahon bisa kabur. That's a great ending menuju pay-per-view. Saksikan recap pay-per-view Over the Edge in your house di video selanjutnya. Support dong Gilang Wrestling, hey.